Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sesuai janji Abdikos di video pembahasan chapter 211, di sini Abdikos akan menjelaskan dengan detail teori kenapa penyihir yang saat ini merasuki tubuh Sumiki adalah Nori Toshikamo, penyihir dari 150 tahun yang lalu yang disebut-sebut sebagai penyihir paling jahat. Abdikos juga akan menjelaskan apa peran penting dia di Cooling Game dan menjawab semua rasa penasaran teman-teman kos mengenai kenapa harus Nori Toshikamo. Biasanya Abdikos jarang meminta ini di awal, tapi khusus untuk video ini, mohon tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, lalu share video ini untuk mendukung Abdikos membuat teori-teori detail tentang Jujutsu Kaisen atau anime lainnya. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Pertama, kisah singkat hidup Sumiki. Setelah istrinya meninggal, Toji meninggalkan klan Zenin membawa serta anak laki-lakinya Megumi, dengan harapan kelak bisa menjual Megumi kembali ke klan Zenin saat Megumi menjadi sosok yang sangat kuat. Entah bagaimana ceritanya, Toji menjalin hubungan dengan janda beranak satu, yaitu ibu Sumiki Fushiguro. Bukan hubungan biasa, tapi keduanya menikah dan Toji mengambil nama belakang istrinya, termasuk menambahkan nama tersebut untuk Megumi anak kandungnya. Sejak saat itulah Sumiki dan Megumi menjadi saudara tiri. Sumiki yang 1 tahun lebih tua menjadi kakak perempuan Megumi. Namun tidak berselang lama, Toji dan istrinya cerai, meninggalkan Megumi dan Sumiki. Kemungkinan dua orang tua ndablek ini mengirim Megumi dan Sumiki kecil ke panti asuhan sebelum mereka berdua menghilang. Hingga sebelum kematiannya, Toji sedikit bertobat dan memberitahu ke Gojo kalau dia akan menjual anaknya ke klan Zenin sebagai upaya untuk balas dendam pada klan tersebut. Selebihnya terserah Gojo mau diapakan Megumi. Setelah itu Gojo menemui Megumi dan menjelaskan takdir dia. Gojo memberikan opsi pada Megumi untuk menjadi calon penyihir bersama dengan kakaknya. Sebagai gantinya, Megumi dan Sumiki akan mendapatkan dukungan finansial dari SMK Jujutsu. Yap, jadi sejak awal Megumi dan Sumiki memang dipersiapkan Gojo sebagai calon penyihir. Alasan kenapa hanya Megumi yang berbakat jadi penyihir kemungkinan karena otak Sumiki mirip Junpei. Dia punya teknik kutukan tapi tidak punya struktur otak penyihir. Jadi Sumiki tidak berbakat menjadi penyihir. Hingga saat Megumi naik kelas 3 SMP, Sumiki terkena objek kutukan di jembatan Yasuhachi saat mengikuti teman-temannya yang bermain bungee jumping di jembatan. Hal ini membuat Sumiki tertidur dan tidak bisa bangun. Megumi terus melanjutkan hidup sendirian tanpa sang kakak hingga setelah lulus SMP, dia langsung masuk SMK Jujutsu untuk memenuhi tugas dia sebagai calon penyihir agar dia dan kakaknya terus mendapatkan dukungan finansial dari SMK Jujutsu. Kedua, tanda kutukan Sumiki. Sebenarnya bukan hanya Sumiki yang terkena objek kutukan, tapi ada beberapa murid lainnya yang juga ditemukan pingsan di bawah jembatan. Namun ketiganya tidak mendapat bekas tanda kutukan di dahinya. Dan di arc death painting, kita tahu kalau 3 murid yang pingsan tersebut pada akhirnya berhasil sadar dan selamat untuk melanjutkan hidup layaknya orang normal. Dan pada akhirnya, ketiga murid tersebut dibunuh oleh kutukan misterius di arc death painting. Dari sinilah Abdikos berteori kalau yang melakukan hal ini adalah Kenjaku yang telah merasuki tubuh Geto. Yap, kalau teman-teman kembali ke chapter 59, di situ dijelaskan kalau Megumi tidak tahu siapa yang mengutuk Sumiki. Namun setelah kejadian tersebut, muncul berbagai kasus aneh di seluruh negeri. Yang Abdikos curigai ini adalah ulah Kenjaku yang telah mendapatkan tubuh Geto. Kalau diurutkan, mungkin kejadiannya seperti ini. Para senior di SMP Saitama Urami Timur bermain bungee jumping di jembatan Yasuhachi. Mereka pingsan terkena objek kutukan kelas rendah yang dipasang Kenjaku. Hal ini langsung menjadi kabar heboh hingga mengundang anak-anak culun dari SMP Urami Timur untuk mencoba bungee jumping di jembatan Yasuhachi. Sumiki memang tidak tertarik akan hal ini, tapi dia mengatakan tetap ikut untuk mengawasi anak-anak culun tersebut. Dari sinilah saat melihat Sumiki, Kenjaku menemukan wadah yang cocok untuk menempatkan objek kutukan yang sangat kuat, yaitu objek kutukan dari Nori Toshikamo. Sumiki pun pada akhirnya dikutuk dengan objek kutukan Nori Toshikamo oleh Kenjaku dan tertidur dengan tanda kutukan aneh di dahinya. Abdikos mencoba mencari tanda kutukan apa ini, dan Abdikos menemukan tanda ini mirip seperti tanda kriminal dari zaman Edo. Ya, para kriminal di zaman Edo memang diberikan tanda khusus di tubuh dan dahinya untuk mengenali mereka. Walaupun percobaan death painting Noritoshi dan Kenjaku terjadi di era Meiji, tapi Abdikos berteori
kalau pertemuan Kenjaku dan Noritoshi terjadi di zaman Edo, di mana saat itu Kenjaku berada di tubuh seseorang yang melihat dari gaya rambutnya, orang tersebut adalah seorang dokter. Yap, yang satunya penyihir terjahat dan satunya dokter jahat. Keduanya cocok untuk melakukan penelitian janin kutukan Death Painting. Abdikos curiga saat bekerja sama dengan Kenjaku, Noritoshi Kamo sudah ada tanda kriminal Edo di dahinya, namun disamarkan oleh Gege Akutami baik di manga ataupun di animenya sebagai bagian dari plot twist. Namun sayang, Noritoshi terkendala umur sehingga dia menjalin kontrak agar tubuhnya diambil alih oleh Kenjaku untuk melanjutkan penelitian Death Painting, hingga terciptalah kuil ajaib di era Meiji yang bisa membuat perempuan hamil makhluk setengah manusia setengah kutukan. Kontrak Noritoshi Kamo dengan Kenjaku bukan hanya sekedar mengambil alih tubuhnya, tapi juga membangkitkannya kembali di masa depan untuk kembali bekerja sama dengan Kenjaku, membangkitkan era keemasan Jujutsu melalui Cooling Game. Itulah kenapa di arc Death Painting yang ditugaskan Kenjaku untuk menyerang kelompok Yuji adalah para Death Painting, karena sejak awal kasus ini ada hubungannya dengan Noritoshi Kamo. Dari sini mungkin ada pertanyaan, kenapa Sukuna juga punya tanda kriminal di dahinya? Teori dari Abdikos, ada seseorang di zaman Edo yang sempat memakan objek kutukan Sukuna, namun berhasil ditangkap karena penyihir dan samurai di zaman Edo luar biasa kuat, mengingat mereka adalah jebolan dari era perang Sengoku. Lagi-lagi Abdikos berteori kalau orang yang membangkitkan kriminal dengan objek kutukan Sukuna adalah Kenjaku. Itulah kenapa saat ditanya Kashimo di zaman Edo tentang siapa penyihir terkuat yang pernah dilawan Kenjaku, Kenjaku mengatakan pada Kashimo dialah Sukuna, karena memang Sukuna pernah bangkit di zaman Edo sebagai kriminal namun berhasil ditangkap dan diberikan tanda kriminal di dahi dan tubuhnya. Ketiga, Sumiki Fushiguro x Noritoshi Kamo adalah Game Master sesungguhnya di Cooling Game. Sampai sekarang tidak diketahui siapa Game Master di Cooling Game. Kenjaku hanyalah pemicunya dan Kogane hanyalah resepsionis dari game. Dan ya, Abdikos sangat yakin kalau Game Master sebenarnya adalah Noritoshi Kamo yang telah beraliansi dengan Kenjaku sejak zaman Edo. Kemungkinan ini setelah Kenjaku dikalahkan beberapa kali oleh pemilik Six Eyes. Jadi Kenjaku sadar kalau dia tidak bisa mengalahkan Six Eyes seorang diri. Dia butuh aliansi yang luar biasa kuat, yang salah duanya adalah Ryomen Sukuna dan Noritoshi Kamo. Kalau tidak percaya, mari kita kembali ke chapter 136 saat Kenjaku mengaktifkan Idol Transfiguration dari hasil menyerap Mahito yang telah berevolusi. Saat itu Kenjaku membuat tanda misterius di langit. Yuki Tsukumo sempat mengira kalau tanda tersebut adalah perisai Tengen, tapi Yuki kemudian sadar kalau itu adalah aktivasi jarak jauh dari Idol Transfiguration, yang mana tanda ini mirip seperti tanda kutukan di dahi Sumiki. Dan memang benar adanya kalau panel berikutnya menyorot Sumiki yang terbangun dari tidur panjangnya. Jadi penjelasan awal Cooling Game yang benar menurut Abdikos adalah seperti ini. Kenjaku mengaktifkan Idol Transfiguration untuk membangkitkan Noritoshi Kamo di dalam tubuh Sumiki. Lalu Noritoshi Kamo yang mendapat tanda kebangkitan dari Kenjaku langsung mengaktifkan Cooling Game sebagai masternya. Yap, jadi pencipta Cooling Game bukanlah Kenjaku, tapi Noritoshi Kamo yang ada di tubuh Sumiki. Karena menurut Abdikos, Kenjaku tidak cukup sinting untuk memulai ide permainan saling bantai. Hanya penyihir paling jahatlah yang punya ide sadis seperti ini. Dan menurut Abdikos, saat Noritoshi Kamo mendapat julukan penyihir paling jahat, tidak mungkin level kekuatannya hanya setara penyihir kelas 1 ke bawah. Minimal dia harus setara kelas spesial, yang mana 3 orang yang juga mendapatkan julukan paling kuat semuanya adalah kelas spesial. Jadi sangat mungkin kalau Noritoshi Kamo punya kemampuan untuk memulai Cooling Game dan menjadi Game Masternya. Yap, kalau memang Noritoshi Kamo yang ada di dalam tubuh Sumiki, kenapa nama player dia di Cooling Game tetap Sumiki Fushiguro bukan Noritoshi Kamo? Padahal para penyihir tua yang dibangkitkan seperti Regi, Iori, Uro, dan Ryu semuanya memakai nama asli mereka. Jawabannya kemungkinan ada 2. Pertama, karena Noritoshi Kamo adalah sang Game Master, jadi dia bebas memakai nama siapa. Ini dibuktikan dengan Sumiki yang secara ajaib diteleport acak ke tempat Megumi saat baru masuk barir koloni. Sebenarnya saat itu Sumiki tidak diteleport secara acak, tetapi Noritoshi yang ada di dalam tubuh Sumiki memainkan peran dia sebagai Game Master untuk diteleport ke tempat Megumi saat masuk sebagai player Cooling Game. Atau yang kedua, karena Sumiki telah dikutuk 2 kali sama seperti Kurusuhana dan Yuji. Jadi saat masuk Cooling Game, dia tetap memakai nama Sumiki Fushiguro bukan Noritoshi Kamo. Sama seperti Angel yang tetap memakai nama player Kurusuhana
dan juga Sukuna yang memakai nama player Itadori Yuji. Bedanya, jika Yuji dan Hana bisa menekan keberadaan Sukuna dan Angel, Sumiki malah dengan mudah diambil alih tubuhnya oleh Nori Toshikamo. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sepakat dengan teori Abdikos ini? Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Sabdikos salam Mi.